Ini drama Korea, Kak. Drama Korea. Drama Korea, guys. Lebih seru dari drama dari Tren to Busan, drama Korea Tren to Busan lebih seru ini. Tapi gini, Mama. Abang seneng dong kalau Coach Sintayong, karena abang kan yang selama ini yang selalu mengkritik. Apa? Kalau saya ditanya sekarang, saya justru lebih yakin Sintayong akan. Oke guys, ketemu lagi kita di channel Hamka Story 23, channel terhot tentang sepak bola Indonesia dan terpanas. Kali ini saya mengundang bintang tamu yang juga idola para netizen sepak bola, yaitu Bang Akmal Marhali. Gimana kabar, Bang? Baik. Ini saya minta maaf nih, izin saya ambil studionya Abang dulu nih. Boleh. Karena studio saya lagi ada perbaikan renovasi, jadi saya meminjam studionya Bang Akmal. Bang, ini isu-isu polemik nih kuat nih di luar. Siapa lagi kalau bukan Coach Sintayong, ya kan? Dimana kita dulu berpikir bahwa Coach Sintayong sudah memperpanjang kontrak sampai 2027, tapi belum tanda tangan. Ditambah isu Coach Sintayong sakit, ya kan belum bisa tanda tangan. Ditambah ada statement Pak Erik, kalau memang Korea Selatan menginginkan Coach Sintayong silakan. Nah, menurut abang gimana nih? Ya kalau kemudian Sintayong dilirik banyak negara untuk melatih itu hal yang wajar. Melihat prestasi yang diraihnya bersama tim nasional Indonesia, ya kan, di Piala Asia untuk pertama kali lolos babak knockout, ya kan, kemudian dipegang U23 hampir saja debut di Piala Asia U23 langsung semifinal. Kemudian sampai playoff lawan Gini di kualifikasi untuk Olimpiade 2024. Setelah itu mengantarkan tim nasional Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, menjadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos gitu kan. Dan akan ada undiannya nanti tanggal 27. Sehingga kemudian kalau banyak yang menginginkan Sintayong melatih negaranya itu hal yang wajar, karena bukan hanya Korea mungkin bukan karena ada prestasi yang sedang dia buat, sehingga kemudian nilai jualnya, kalau pemain bola kan nilai jualnya menjadi tinggi. Inilah yang kemudian menjadi ramai diperbincangkan, apalagi media Korea belakangan menyebut-nyebut Sintayong akan kembali dilirik oleh KFA, Federasi Sepak Bola Korea, untuk melatih Korea Selatan. Kalau kita tahu kan sejauh ini Sintayong dulu 2018 waktu Piala Dunia kalahkan Jerman gitu. Tapi kemudian karena Korea gagal lolos ke babak knockoutnya, Sintayong langsung tidak diperpanjang kontraknya. Nah, sehingga kemudian menerima latih Indonesia, dan di Indonesia dilihat dia membawa perubahan sepak bola Indonesia. Perubahan sepak bola Indonesia yang luar biasa. Jadi kalau ada minat Federasi Sepak Bola Korea terhadap Sintayong, itu hal yang wajar. Ini kan era profesionalisme di sepak bola. Berarti menurut abang ini berapa persen Coach Sintayong menerima Korea? Iya, ini kan masalahnya gini, Kak. Sintayong sudah hampir 5 tahun di Indonesia, ya kan? Dan kalau bicara pelatih tim nasional Indonesia, siapa yang paling lama melatih tim nasional Indonesia sepanjang sejarah PSSI berdiri? Sintayong, betul. Selebihnya paling lama paling 3 tahun. Dia sudah mau 5 tahun ini kan? Kalau mau jadi warga negara Indonesia udah bisa juga kan? Setuju kan teman-teman? Kalau Coach Sintayong jadi menjadi warga negara Indonesia karena sudah memenuhi satu syarat, ya, yaitu 5 tahun. 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia. Cuman saya timpali apa kata Bang Akmal tadi, bahwa Coach Sintayong banyak yang meminati karena tingginya nilai dia ketika membawa timnas ini. Tapi Coach Sintayong harus ingat, ketika tidak dipakai lagi Korea Selatan, Coach Sintayong ke Indonesia. Nah, Coach Sintayong membuat sesuatu untuk sepak bola Indonesia, dan sekarang menjadi bagus. Apakah Coach Sintayong mau menerima Korea Selatan, walaupun itu negara Coach Sintayong, tapi kasarannya ketika kalah lawan Jerman kan Coach Sintayong tidak dipakai lagi, maksudnya dibuang begitu saja. Nah, itu salah satu mungkin yang menurut saya Coach Sintayong berpikir bahwa dulu saya kau lepas, sekarang saya bagus kau menerima. Apalagi sekarang masyarakat Indonesia sangat memberikan memberikan sesuatu yang di hati Coach Sintayong, bahwa ini negara saya juga, ya kan, masyarakat memberikan. Ya, ini kan yang membuat Sintayong tuh dilema. Di satu sisi dia juga masih punya harapan
untuk melatih Korea Selatan dan membuktikan bahwa dia bisa berikan Korea Selatan berprestasi. Karena terakhir kan Kak, Korea Selatan dilatih oleh Jurgen Klinsmann, gagal di Piala Asia ya. kan. Ya. Nah, cuman kadang kan contoh saya di kontra Abang. Pas saya gagal, Abang buang begitu saja. Ketika saya melatih tim tempat lain, saya bagus. Dan saya sudah dihargai di situ, dicintai di situ kan oleh masyarakat setempat, klub itu. Tiba-tiba Abang mau balik lagi, saya bilang, tunggu dulu bos, ya kan? Nah, cuma yang jadi permasalahan ini Bang, ini akhirnya bukan tanya jawab guys, ini akhirnya ngobrol kita kan, ngobrol. Karena saya juga punya pemikiran kan, dari statement Pak Erik, berarti ada sinyal, ya kan, bahwa Pak Erik kan statement kalau memang Korea Selatan mau silakan. Ini kan Pak Erik kan ini profesional kan. Ya, artinya orang profesional. Kenapa saya katakan profesional? Dia juga dulu pernah mengelola klub Inter Milan lagi yang dikelola. Sehingga kemudian secara profesional dia juga nggak bisa melarang kalau kemudian ternyata secara kebatinan misalnya Sintayong lebih cenderung untuk melatih Korea Selatan. Nah itu yang kemudian buat Pak Erik, ya kita jangan bergantung kepada satu orang untuk tim nasional. Nah itu yang kemudian, nah ini yang sebenarnya membuat Sintayong jadi bimbang. Ya, ya jadi bimbang. Nah, apa juga dengan masalah nilai, Bang? Nilai bisa jadi kan ya? dimanapun Kak, ketika orang melatih kemudian sukses pasti nilainya bertambah. Ya kan, pasti nilainya harganya juga naik. Sebagai contoh lah, kita gampang-gampang aja pemain Persib kan nilainya naik semua. Mau pemain cadangan, mau pemain inti, akhirnya naik nilainya karena berhasil membawa timnya berprestasi. Tapi sudah disepakati oleh kedua belah pihak itu. Nah, kalau secara secara MOU kesepakatan sudah bertemu. Bahkan waktu itu kan sebelum selesai Piala Asia U23 kan target PSSI adalah bahwa kalau Sintayong sukses membawa Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U23, langsung tanda tangan kontraknya akan diperpanjang gitu kan. Cuman mungkin karena dia merasa membawa timnas ini lolos kualifikasi sampai putaran ketiga, mungkin Kutsin atau agent yang enggak tahu pakai agent apa enggak, mungkin ada kepikiran naikin lah nilainya. Betul. Mungkin loh ya, bukan. Tapi hal yang wajar kan. Tapi hal yang wajar. Contoh lah, situ waktu lagi jaya-jayanya gitu kan, main di klub A, kemudian ditawar ke klub B, pasti kan ada nilai lebih yang ingin didapatkan gitu kan. Dan itu bukan mata duitan, itu profesionalisme. Tapi saya yakin Kutsin juga tidak hanya memikirkan soal materi. Yang saya bilang tadi bahwa Kutsin juga memikirkan hati dia, di mana masyarakat pecinta sepak bola ini sangat memberikan Kutsin itu rasa nyaman tinggal di Indonesia, mensupport Kutsin. Jadi bahkan penggemarnya Kak, ini yang membuat saya yakin Sintayong tuh bimbang. Penggemar Sintayong di Korea sama di Indonesia lebih banyak Indonesia. Ya kan, lihat aja follower Instagram. Dia kan melonjak tinggi gitu kan sampai jutaan. Karena latih Indonesia. Nah itu gitu. makanya kita berharap. Jadi inilah yang kemudian membuat membuat Sintayong ini masih tarik ulur, akhirnya pusing, sakit. Bisa jadi guys. Jadi pikiran itu kan sangat juga terpengaruh kepada kesehatan. Betul. Jadi kan gini ceritanya. Dilema. Ceritanya kan gini Kak, di Korea Selatan setelah Jurgen Klinsmann itu gagal dan diberhentikan, digantikan oleh Kim Do-hoon. Kim Do-hoon itu adalah pelatih Korea Selatan U23. Naik berarti, naik. Jadi caretaker. Cuma permasalahan Kim Do-hoon ini dikalahkan Sintayong di Piala Asia U23 kan. Nah, itu salah satu mungkin KFA akhirnya berpikir, wah, kenapa nggak Sintayong? Lawan Sintayong Indonesia aja kalah gitu kan. Nah, akhirnya disitulah mulai nama Sintayong dikait-kaitkan dengan Korea Selatan. Karena sukses mengalahkan Korea Selatan ketika itu, walaupun dalam catatannya juga KFA menyebut-nyebut nama Jesus Casas, Graham Arnold, itu kan mantan pelatihnya Australia. Kemudian ada juga Kim Yong-bo, mantan pemain tim nasional Korea Selatan yang juga digadang-gadang menjadi pelatih menggantikan Jurgen Klinsmann. Jadi bukan cuma Sintayong yang ada di situ, dan inilah yang kemudian membuat Sintayong mau terima mana. Sekarang kalau kita secara pribadi ada di dua pilihan, A atau B, dalam waktu yang mepet, pasti bingung loh. Di satu sisi gue mau juga nunjukin ke negara gue bahwa gue nggak gagal, dulu gue kalahin Jerman, istilahnya Sintayong seperti itu katakan. Nah ini ada kesempatan kedua gue melatih, tapi di satu sisi gue udah terlalu cinta sama Indonesia. Nah itu jadi dilema. Nah ini juga kita tidak bisa memaksakan, karena yang mengetahui semua itu yang deal-dealan ya ketua PSSI dan juga Sintayong. Jadi apapun nanti keputusannya, kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia, timnas, ya
tetap mendukung siapapun nanti, apakah Coach Shin masih tetap melatih atau tidak kan. Tapi harapan kita ya, karena situasi dan sepak bola timnas kita lagi bagus, ya saya masih berharap Coach Shin. Ya mudah-mudahan ketua umum melalui PSSI ada titik temu, ya kan. Jadi biar sama-sama jalan seperti sebelum-sebelumnya. Ini drama Korea, Kak. Drama Korea. Drama Korea, guys. Lebih seru dari drama dari Tren to Busan, drama Korea Tren to Busan lebih seru ini. Tapi gini, Bang, Abang seneng dong kalau Coach Shin, karena Abang kan yang selama ini yang selalu mengkritik. Apa? Kalau saya ditanya sekarang, saya justru lebih yakin Sintayong akan bertahan di tim nasional Indonesia. Guys, lihat, selama bergaul sama saya, Bang Akmal cinta kepada ST. Selalu tetap yakin. Yakin. Kenapa saya katakan Sintayong akan bertahan? Yang pertama, PSSI sudah punya janji, ya kan, bahwa PSSI akan memperpanjang kontrak Sintayong kalau mampu membawa tim nasional Indonesia lolos 8 besar, lolos babak knockout Piala Asia. Sudah diwujudkan. Kemudian tambah lagi, saya tak minta lagi tagih janji kalau bisa membawa Indonesia lolos babak 8 besar Piala Asia. Akhirnya lolos. Artinya janji kan, harus ditepati gitu kan. Nah, ya kan? Kalau saya masih 50-50 karena untuk pengalaman saya. Karena apa, Bang? Yaitu kembali itu tadi bahwa ketika Coach Shin juga PSSI sudah memberikan janji, tapi melihat peluang bahwa saya juga prestasi baru nih, lolos Piala Dunia ketiga kan. Ya, kita tidak tahu apakah ada minta kenaikan sedikit atau memang ada hal lain. Jadi kalau saya, guys, masih 50-50 Coach Shin bertahan atau tidak. Nah, bagaimana menurut kalian? Nih Kak, mumpung hari ini di tempat Hamka Hamzah, ini kita ini aja. Kalau saya ada hadiah 1 kaos tim nasional Korea Selatan dari saya. Kalau prediksi saya salah. Ya, prediksi saya Sintayong akan tetap di tim nasional Indonesia sampai 2027. Guys, kita doakan ya kan, apapun yang terjadi, yang terbaik buat tim nasional Indonesia. Dan jangan lupa seperti tadi, tulis komen kalian di sini di bawah nanti peluang Coach Shin melatih timnas atau tidak, ada berapa persen? Ya, kan? Artinya kalau saya salah, saya kan bilang Sintayong bertahan. Kalau saya salah, ada 1 hadiah buat yang mampu memprediksi bahwa ternyata prediksi saya salah. Ya kan? Tapi yang pasti itu akan terjadi ketika nanti ada hitam di atas putih. Apakah terrealisasi? Susah emang nih, orang sakit gigi susah. Terrealisasi itu ketika ada hitam di atas putih ataukah tidak? Ya, karena Sintayong udah bilang tanda tangan nggak perlu ketemu karena sudah ada tanda tangan elektrik yang bisa dikirim kapan saja. Nah, sampai sekarang belum? Ya belum, gitu kan. Berarti, karena belum, kenapa? Karena masih pikir-pikir itu. Itu makanya masih 50-50. Kalau saya masih 50-50. Tapi saya yakin kita yakin bertahan. Coach Shin bertahan. Kok lu 50-50, yang yakin tuh gua. 50-50. Tapi 50-50-nya Coach Shin bertahan. Itu loh maksud saya, tetap Coach Shin bertahan tapi 50-50 karena belum ada hitam di atas putih. Ya, kalau saya 55-45, Sintayong bertahan. Guys, kalian berapa persen nih? Yang penting jangan bertengkar soal isu-isu di luar. Kita tunggu yang terjadi setelah Coach Shin sembuh dari sakitnya, ya kan? Kita doakan juga. Semoga yang terbaik buat Indonesia. Betul. Oke guys, sampai di sini cuap-cuap saya dengan salah satu pengamat yang kalian cintai, yaitu Bang Akmal Marali. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Gaskan ya.